Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Khairat yang saya cintai dan saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat waktu luang. Dan juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan pelajaran kita, masih melanjutkan pembahasan tentang kesalahan-kesalahan dalam akidah. Pada pertemuan terdahulu kita sampai poin ke-28. Maka insyaallah pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dimulai dengan poin ke-29. Poin ke-29 dari kesalahan dalam akidah, yakni merasa sial karena banyak tertawa. Ada orang yang memiliki keyakinan bahwa kalau dia banyak tertawa, maka itu harus digantinya dengan kesedihan. Ketika dia banyak tertawa, dia berkata, "Ya Allah, jadikanlah ia sebagai kebaikan." Ini adalah keyakinan yang batil, ya. Bahwa benar Nabi SAW melarang kita banyak tertawa, itu betul, ya. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, la tuksirit dohika fa inna kasratad dohiki tumitul qalba. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Ya. Ini hadis sahih dikeluarkan Ibnu Majah. Tetapi larangan banyak tertawa di sini adalah tidak ada kaitannya dengan kebaikan dan keburukan dan kesedihan. Oleh karenanya merasa sial karena banyak tertawa dan harus diikuti dengan kesedihan biar seimbang, itu merupakan keyakinan yang batil. Kemudian kesalahan dalam akidah yang ke-30, meramalkan sial karena atau kalau mendengar suara burung hantu.
burung gagak atau burung raja wali. Nah, ini bukan hanya di Arab kayaknya, di Indonesia juga ada ini. Di Indonesia juga ada keyakinan seperti ini. Jadi kalau mendengar suara burung hantu, burung gagak, burung raja wali, atau burung-burung jenis lain, maka itu dianggap sial. Karena sebagian manusia kalau mendengar suara burung-burung tadi, ya, dia mengatakan semoga kita baik-baik aja. Siapalah yang mati hari kodak? Ya, siapalah yang mati? Apalah yang terjadi hari kodak? Ini adalah keyakinan yang salah, ya. Ada hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW, beliau berkata, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Meramal kesialan itu adalah syirik. Menganggap sial pada sesuatu itu adalah syirik. Seperti hari, tempat, dan juga tadi itu kejadian. Nomor dulu pernah kita bahas, ya. Pada pertemuan sebelumnya pernah kita bahas. Misalnya ada orang keyakinan sial kalau pakai angka 13. Nah, itu. Ini harus kita luruskan. Ustaz Amri kok tidak bosan-bosan ya ngomongin soal akidah. Enggak pernah bosan saya. Dan saya mengajak kita semua enggak usah bosan membahas soal akidah. Mau kita ulang-ulang, jangan kita bosan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi itu untuk mentauhidkan Allah, meluruskan akidah, meluruskan tauhid. Kemudian yang ke-31, meramalkan kesialan terhadap seseorang ketika arus listrik mati, kalau istilah kita, terputus saat berjumpa dia atau dia datang ke rumah kita. Ay, kau sial nian kalau bahasa gitu, dak. Ya. Si fulan ini datang mati listrik di rumah nih. Nah, itu. Nah, itu juga masuk yang namanya tiaroh, yakni menganggap sial sesuatu. Jadi nggak ada itu. Ia bertepatan saja ketika dia datang pas puluh listrik padam, bukan karena dia datang itu. Sama seperti waktu zamannya anak Nabi meninggal, terjadi gerhana matahari. Jadi orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa datangnya, lahirnya anak Nabi yang bernama Ibrahim itulah jadi penyebab gerhana. Itu keyakinan yang salah. Kalau di Indonesia ini keyakinannya gerhana matahari itu, yakni matahari itu dimakan oleh buto apa? Buto hijau. Itu pelajaran kita waktu kecil dulu. Itu dah ada itu tuh. Itu pelajaran orang tua dulu. Ya, terutama di Jawa ya. Enggak ada itu ya. Gerhana bulan, gerhana matahari itu adalah sunnatullah. Ayat-ayat kauniyah, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah jadikan untuk Allah memperlihatkan kekuasaannya, dan juga sebagai sarana kita syariat, yakni yang namanya salat gerhana. Kemudian yang ke-32, kesalahan dalam akidah, memaksakan melakukan perjalanan jauh, syad ar-rihal, ke selain 3 masjid. Jadi ada orang tuh yang dia membiasakan diri sholat Jumat di masjid yang ada tokoh
dikubur di masjid itu. Kalau di Arab itu ada namanya Masjid Al-Badawi ya, atau Ad-Dasuki, itu ulama-ulama tasawuf sufi dulu. Dia meninggal di satu tempat, dibangun masjid. Nah, lalu ada sebagian orang menganggap sholat di masjid itu ada kebaikannya, ada keutamaannya. Dan dia menganggap sholat di masjid itu lebih baik, lebih utama. Ya, maka ini adalah kesalahan. Dan ini masuk kesalahan dalam akidah. Karena masjid atau tempat yang kita kunjungi dalam rangka ibadah, karena menganggap tempat atau masjid itu punya kelebihan, cuma 3 masjid. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau sahabat Nabi, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, la tusaddur rohalu illa ila salati masajida al-masjidil harami wa masjidi haza wal masjidil aqsa. Kata beliau, perjalanan jauh yakni syafar tidak boleh dilakukan apalagi dipaksakan kecuali ke 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini hadis sahih, dikeluarkan Bukhari dan juga Muslim. Kalau masjid ajo tidak boleh, kita sengaja datang apalagi melakukan perjalanan karena menganggap istimewanya. Karena semua masjid itu sama, ibunda. Mau Masjid Al-Khairat, Masjid Baitul Izzah, Masjid Akbar Anggut, Masjid Istiqlal, masjid mana lagi? Masjid Sunan Kalijaga, Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, sama semuanya. Tidaknya bedanya. Yang beda itu cuma 3 masjid itu aja. Karena Masjidil Haram itu pahala sholat di situ sama seperti kita 100.000 kali sholat di masjid selain Masjidil Haram. Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa sama seperti kita sholat 1000 kali di masjid yang lain. Jadi tidak ada kelebihan masjid lain selain dari 3 masjid itu. Apalagi selain masjid, ya kan? Jadi ada orang menganggap ada napak tilas Sunan Anu, petilasan Mbah Anu. Oh, Sunan itu pernah sholat di situ. Ini khayal dari orang-orang yang tidak faham. Bahkan baru-baru ini viral lagi ya di Sulawesi itu ya. Ada orang naik ke apa? Bukit ya kan? Karena menganggap itu pergi kemana? Hajinya. Hajinya itu ya. Kan lagi heboh kan? Hah? Iya, naik ke atas tuh. Itu ya. Kemudian yang ke-33, ruku untuk selain Allah. Ya. Ruku itu itu ialah membungkukkan badan, yakni dengan niat mengagungkan. Nah, itu enggak boleh itu. Ya, enggak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh seorang pegawai membungkuk untuk atasannya ketika orang memberi penghormatan kepada dia. Begitu pula kayak pemain karate ya kan. Kemudian kayak tradisinya orang Jepang itu. Apalagi kita ini ya. Kalau orang Jawa iya, termasuk itu juga. Iya, iya rajanya atau apa ya.
Demikian juga membukukan tubuh yang dilakukan orang penyanyi atau apa ketika mereka mengaguminya. Semuanya ini gak boleh. Ya, ada ulama yang tadi itu secara umum gak boleh. Tapi ada lagi yang merincinya. Kalau dia bukan dalam rangka ibadah ya, membesarkan yang dia bungkuk, maka itu nggak apa-apa. Seperti kebiasaan kita di Indonesia nih, kalau lewat depan orang banyak tuh tangan turun kan, permisi ya itu. Itu sebagian ulama ada yang berkata enggak apa-apa karena itu sifatnya hanya penghormatan belaka, bukan dalam rangka tanda kutip ibadah mengagungkan orang itu. Itu ya. Paham enggak? Sebagian ulama mutlak enggak boleh pokoknya. Saya pernah menjumpai ulama atau ustadz yang ketika salaman dia begini tuh dilarang sama, jangan, nggak usah. Ada itu di video aja banyak beredar tuh ulama yang nggak boleh sama langsung di ini. Bahkan cium tangan aja dia dielakkannya, nggak mau dia. Karena dia menutup pintu-pintu itu. Pintu-pintu apa? Pengkultusan kepada apa? Orang. Jadi dia tahu nih bahaya nih. Karena sebagian kaum muslimin akidahnya nggak kuat, jadi dianggap syekh itu, kiai itu atau ustadz itu, sehingga diciumnya tuh berlebihan gitu. Bukan dalam rangka hanya sekedar menghormati. Misal menghormati yang muda kepada yang tua, atau menghormati yang awam kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu bahkan kalau di Arab itu walaupun anak kecil itu dihormati itu. Misalnya ada anak kecil yang hafiz Quran 30 juz. Itu biasa dihormati oleh yang tua, dicium apa? Keningnya, dicium tangannya itu. Itu dalam rangka memuliakan dia. Itu. Seorang istri mencium tangan suaminya. Walaupun secara umur mungkin istrinya lebih apa? Lebih tua misalnya. Tapi dia karena menghormati suaminya dia. Tapi sebagian ulama, balik ke ruku tadi itu, sebagian ulama mutlak nggak boleh itu. Bahkan sedikit aja nunduk tuh nggak boleh, dilarang sama dia. Lah jangan, tetap aja biasa saja gitu. Nah kalau kita ini kan memang kita kayaknya di Indonesia ini karena lamanya kita dijajah itu dalam tanda kutip, jadi tradisi-tradisi feodal itu, kerajaan itu terbawa sampai sekarang. Kan ewu pakewu kalau bahasa Jawanya tuh. Nggak enak gitu kan. Jadi lihatlah kalau orang ngadapi orang besar atau apa ya kan, tangan kita dua ini di bawah perut ya kan. Lalu tanpa sadar langsung apa? Gitu. Itu karena kebiasaan tadi ya kan. Wallahu taala a'lam. Paham ya? Jadi rukuk tadi itu ada ulama yang memutlakkan sama sekali nggak boleh, ada yang merincinya, yakni dalam rangka apa dia ruku itu. Itu pun hanya sekedarnya, bukan ruku seperti ruku sholat. Paham kan? Ada yang sampai inian ya kan. Kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah memulai salam kepada ahlul kitab. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya itu dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "La tabda'ul Yahuda wan Nasara bis salami." Jangan kamu memulai ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi enggak boleh kita memulai salam. Tapi kalau mereka menjawab salam, boleh jawab, Mak? Boleh jawab enggak? Boleh. Kalau mereka memberi salam kepada kita, kita jawab alaikum. Lah ada yang enggak boleh, Ustaz. Itu yang enggak boleh itu karena zaman Nabi itu
mereka bukan assalam seperti kita ini, tapi mereka membilangnya asamu. Apa itu asamu? Celakalah kau. Nah, itu orang Yahudi dulu, makanya tahu juga. Itu. Tahu yang celaka. Tapi kalau orang sekarang dia salamnya bukan asamu, itu memang dia assalamualaikum kepada kita. Karena dia tinggal di negeri mayoritas muslim, maka mau tidak mau dia apa? Terbiasa ngikut kita tuh karena bergaul dengan orang muslim, ya kan? nyebut alhamdulillah tuh padahal dia orang kafir, orang Nasrani, orang Buddha, ya kan, Mak? Lihatlah di pasar tuh kan, alhamdulillah, padahal dia Kristen misalnya. Itu kadang lebih pase pula dia daripada ini. Kadang dinasihatnya pula gitu, kau tidak alhamdulillah. Itu. Ini ya. Nah, ini lagi heboh juga nih di grup-grup ustadz juga heboh lagi tuh. Ya, ini hukum memberikan salam dengan dengan salam orang non muslim itu. Mereka banyak penggiat-penggiatnya itu. Kalau saya ditanya hukumnya apa, nggak boleh. Karena itu masuk bagian dari agama. Sedangkan agama kita mengatakan lakum dinukum waliyadi. Untukmu agamamu, untukku agama. Jadi mau disalam, kita salam kita aja, nggak usah pakai salam mereka. Walaupun mereka ada, ya kan? Bayangkan Nabi aja jangan memulai ucapan salam pada Yahudi Nasrani tadi. Itu lihat, itu ucapan kita itu. Apalagi ucapan mereka tambah lagi kalau bahasa fikih itu mafhum mukhalafahnya itu seperti itu. Kalau salam seperti kita aja udah boleh kita mulai kepada mereka, apalagi salam pakai salam model mereka. Apa salam model mereka itu? Kan banyak tuh. Salam sejahtera ya kalau yang itu. Sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Andai kata ada 10 agama, 10 kali salam. Iko kebetulan yang diakui berapa? 6 ya. 6 agama, 5 ya. Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu 6 kali ya. Coba saya bayangin kalau ada 15 agama yang diakui negara, berarti salam 15 kali pula itu. Ini sesuatu pembodohan. Nggak ada, itu salam masuk agama, dan bagi kita cukup kita saja. Dan kita nggak perlu memulai salam pada mereka, apalagi salam model mereka. Zaman Nabi sudah ada nggak orang kafir? Ada orang Yahudi, orang Nasrani di zaman Nabi sudah ada nggak? Ada. Orang Majusi sudah ada nggak? Ada. Mereka punya salam nggak? Punya, tapi Nabi enggak. Bahkan Nabi ngirim surat kepada raja-raja kafir itu, dia enggak pakai salam mereka. Bahkan salam Nabi itu suruh masuk Islam. Mim Muhammadin Abdillahi wa rasuluhu ila Hiraqla azimir Rum. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius, pembesar Nasrani. Salamun ala manit taba'al huda. Apa kata Nabi? Keselamatanlah bagi orang yang mengikuti petunjuk. Lah, lihat Nabi itu. Tidak ada Nabi mengatakan salam sejahtera kepada siapa? Heraklius. Enggak ada. Kalau itu baik, pasti Nabi sudah mencontohkan. Yang namanya toleransi itu gak seperti itu. Paham jamaah? Ya, gak ada toleransi seperti itu. Toleransi itu adalah kita membiarkan mereka melakukan ajaran agama mereka dan kita mengamalkan ajaran agama kita. La ikraha fid din, gak ada pemaksaan dalam agama. Dan kita gak boleh mencaci maki
mereka. Nggak boleh kita caci maki apanya? Tuhannya, cara ibadahnya, nggak boleh. Ya, ini biarkan saja mereka beribadah dengan cara mereka itu. Kita juga gitu. Itulah makna lakum dinukum waliyadin. Apalagi juga ngucapin selamat hari raya itu. Nggak ada. Para ulama sudah mengatakan haram, nggak boleh. Termasuk ulama kita Indonesia, MUI. Di zaman Buya Hamka dulu tahun 80 atau 81 sampai Buya Hamka turun beliau dari apa? Ketua MUI itu. Karena mempertahankan pendapat beliau, yakni nggak boleh mengucapkan selamat apa? Itu mengikuti perayaan apa? Natal. Nah, sekarang ini kita mau, dan bukan berarti kita juga jadi jahat dengan mereka, enggak. Ya bergaul secara manusia biasa. Muamalat biasa itu, jual beli, pinjam meminjam, tolong menolong boleh. Hanya masalah agama. Hatta kepada saudara juga kalau dia beda agama nggak boleh juga. Kalau perlu dari jauh-jauh hari, maaf saya tidak mengikuti. Kalau kau nanti ada hari raya besar, saya tidak ini apa-apa. Ya kan? Dan kita udah biasa kok. Kita udah, emangnya baru sekarang. Udah dari dulu Indonesia ini beragam kepercayaan, beragam yang namanya agama itu. Kenapa baru sekarang sibuk-sibuk mau menyuruh kita untuk memberi salam model gitu. Ya kan? Ya? Ya. Kalau pestanya pesta yang pesta yang yang mubah, nggak apa-apa. Tidak termasuk kegiatan ritual agama atau keyakinan, nggak apa-apa. Dia selama itu halal, ya kan? Ya kan? Dia tetangga kita anaknya nikah misalnya kan, sebatas itu, ya kan? Maka tidak apa-apa. Itu sebatas hubungan, tuh ya. Tapi tidak ada terkait agama, ya. Dia sakit, kita anaknya tamat sekolah, kuliah, kita kasih selamat, boleh. Itu interaksi kita tetangga. Apalagi ada hubungan keluarga misalnya. Yang nggak boleh itu kalau terkait masalah din, masalah agama. Ada lagi yang tanya? Kemudian kita lanjutkan. Kesalahan dalam akidah berikutnya yang ke-35, mencaci maki sahabat Nabi. Ini ada orang ini yang lancang, dia mencaci maki sahabat Nabi. Ini merusak akidah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memilih orang-orang buruk yang menemani nabinya. Karena Nabi Muhammad SAW itu orang terbaik di muka bumi ini. Dari sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, manusia terbaik itu Nabi Muhammad. Pastilah orang yang dipilih oleh Allah yang menemani beliau itu adalah orang-orang terbaik. Bahkan dalam hadisnya Nabi mengatakan, khairun nas qarni, summal lazina yalunahum, summal lazina yalunahum. Atau khairu ummati qarni, summal lazina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah pada zamanku, pada generasiku. Atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni yang kita kenal dengan sahabat Nabi. Kemudian generasi sesudahnya, yakni yang kita kenal dengan tabi'in, yakni orang yang bertemu dengan sahabat.
Kemudian sesudahnya yang kita kenal dengan tabi'in, yakni orang yang bertemu dengan tabi'in. Dalam hadis sahih juga dikatakan, kata Nabi, la tasubbu ashabi fawallazi nafsi biyadihi law an ahadakum anfaqa misla uhdin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ini Nabi mau membela para sahabat. Kata Nabi, jangan kamu caci maki para sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Siapa yang umroh haji pernah nengok gunung Uhud itu besarnya. Nah, kalau ada orang yang berinfak emas sebesar gunung Uhud itu, dia tidak bisa menyamai satu mud. Satu mud itu satu genggaman orang dewasa, atau setengahnya baik yang diinfakkan oleh mereka, yakni para sahabat itu. Hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Jadi walaupun kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud itu, tidak bisa menyamai infak mereka tuh segenggam, separuhnya juga. Itu menunjukkan apa? Kemuliaan mereka itu, besarnya nilai mereka di hadapan agama, di hadapan Allah dan Rasulnya. Di saat manusia tidak ada yang mengakui mereka beriman kepada Nabi itu, maka nggak boleh caci maki. Ini kesesatan ini. Ya, bukan lagi kesalahan, bahkan kesesatan beragama. Dan ini orang-orang Syiah ini. Orang Syiah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan Syiah itu bukan dari Islam lagi, karena rusaknya akidah mereka itu. Salah satunya ini, yakni mencaci maki sahabat Nabi. Sampai ada di dalam apa, nanti buka saja itu di YouTube itu. Syahadatnya orang Syiah itu bagaimana masuk Islam itu. Ada tambahannya itu bahkan. Tambahannya apa? Melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah dan Hafsah. Lihat. Jadi melaknat sahabat Nabi besar itu dan istri-istri Nabi itu bagian daripada syahadat mereka itu. Kemudian yang ke-36, kesalahan dalam akidah ini jamaah, mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan. Nah, ini berbahaya sekali ini. Nggak boleh seorang tergesa-gesa mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan dan bukti. Ini nggak boleh. Ya. Salah menghukumi orang kafir sebagai muslim itu lebih baik daripada salah menghukumi muslim sebagai kafir. Kata Nabi, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wa fi riwayatin fa in kana kama qala wa illa harat alaihi. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka salah satu dari keduanya mendapatkannya. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan kalau itu tidak ada di saudaranya yang apa? Yang dia tunjuk itu, maka kembali kepada dia yang nuduh itu. Maka nggak boleh mudah mengkafirkan orang lah. Kafir kau, nggak boleh. Nggak boleh. Sebagian manusia sudah mudah mengkafirkan orang lain. Ya. Bahkan orang itu melakukan sesuatu kekufuran, nggak langsung kita. Keperbuatannya kufur itu pasti. Misalnya kita lihat ada orang yang nginjak Quran. Itu perbuatan kufur dah, Mak. Kok ragu, Mak? Mak, ada orang nginjak Quran depan mata Mak. Hah? Itu perbuatan kufur dah?
kufur itu kufur. Tapi nggak langsung kita hukumi, karena siapa tahu dia apa? Ya, stres, kurang seon. Nah, kalau kurang 1 on dia orang yang dianggap hukum bagi dia. Nah, maka itu perbuatan orang kafir. Karena orang muslim nggak mungkin dia menginjak-injak Quran. Apa? Dimakan? Itu tujuannya apa? Yang melakukan itu apa? Yang melakukan ini kesalahan ini salah satu sebagian kaum muslim supaya dapat barokah, Quran itu dibakarnya. Lalu abunya dimakan. Ya Allah. Ini perbuatan orang bodoh. Bahkan bisa rusak ususnya, bisa rusak badannya. Ya ini makan abu, bisa kena kanker kelak. Nggak ada itu. Mau ngapal Quran harus menghafalnya, bacanya lalu menghafalnya. Rajin menghafalnya di waktu yang baik. Di waktu muda apalagi. Orang tua aja banyak tuh yang usia 60-an hafal Quran bisa. Bukan dengan minum air yang bekas bakar Quran. Lalu bagaimana Ustaz bakar Quran? Bakar Quran itu boleh kalau ada sebab yang dibenarkan. Apa Imak misalnya? Karena Quran itu misalnya sudah terpisah-pisah ininya apa? Kertas-kertasnya. Atau sudah buruk nian Qurannya, kan ada tuh udah lama, udah bertahun-tahun Quran daripada jadi apa? Kan banyak tuh di masjid-masjid tuh yang Quran lalamu lah kuning, tulisannya lu goda ini lagi, lalapu. Itu supaya jangan dihinakan. Itu para ulama mengatakan boleh, misalnya dengan cara ditimbun di tanah boleh, atau langsung dibakar. Nah, supaya jangan timbul fitnah, sebaiknya dibakarnya juga jangan show. Apa itu? Jangan pamer. Ya ini bakarnya diam-diam saja. Ya ini dengan tujuan bukan dalam rangka menghina Quran itu, tapi karena untuk menyelamatkan supaya Quran itu tidak terhina. Itu boleh itu. Karena misalnya Qurannya lah lamunian, lah banyak yang cabi, lah numpuk banyak, itu boleh masukkan ke dalam gentong besi, masukkan, siramnya tanah, bakar sampai dia jadi abu. Tapi apa yang kata Mak tadi tanya, ada orang ya nggak boleh. Itu perbuatan yang sia-sia. Kalau tidak boleh kita bilang perbuatan bodoh. Ya bakar saja udah. Nggak boleh lalu kita minum airnya. Apalagi ada keyakinan misalnya supaya bisa penghasil hafal Quran atau dapat dapat berkah, itu mungkin itulah yang perlu kita koreksi dari orang-orang tua kita dahulu. Kita kasih tahu kepada, iko mak, iko bahaya, masuk makan abu. Orang makan ikan bakar aja itu yang hitam-hitamnya udah dimakan. Biasanya yang hitam-hitamnya itu apa? Dibuang. Yang dimakan yang mana? Yang putih-putihnya itu yang eloknya itu, bukan arang-arang dimakan dulu. Itu. Ini kopi. Hah? Mungkin ada kopi. Iya, kopi beda dengan abu kan. Abu, walaupun abu Al-Quran itu kan abu, bagaimana juga. Kemudian yang ke-37, menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai penolong untuk dimintai pendapat mereka tentang berbagai urusannya. Enggak boleh ini. Ya. Kemudian ke-38, perayaan Syam An-Nasim, musim bunga. Ada ini tradisi dari orang-orang paganis, orang-orang musyrikun dari kalangan Mesir kuno. Namanya hari keindahan. Nah, itu. Masyarakat Yunani kuno juga merayakannya.
Kenapa? Karena mereka punya keyakinan bahwa bumi mempunyai seorang dewi yang bersedih karena dewa alam bagian bawah telah mengambil putrinya. Ketika bumi bersedih, maka ia menjadi kering dan tidak menghasilkan tanaman buah-buahan. Kemudian manusia mengadukan kepada para dewa Olimpik. Lalu mereka memutuskan terhadap dewa alam bagian bawah supaya mengembalikan putri tersebut selama 6 bulan setiap tahunnya. Waktu kembalinya ialah di musim bunga, di mana bumi menjadi hijau karena berbahagia dengan kembalinya putrinya. Dan manusia merayakannya yang mereka sebut dengan Syam an-Nasim atau perayaan musim bunga, atau bahasa ini itu Nairus. Karena bergembira dengan menghijaunya bumi karena gembira dengan kembalinya putrinya. Ini semuanya khurafat orang penyembah berhala, yakni Yunani dan Mesir kuno. Ini meniru-niru orang kafir. Laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami, yakni selain muslim. Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya, ini hadis sahih. Dari Ibnu Umar dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi Islam itu menolak itu semua. Yakni seluruh keyakinan-keyakinan, perayaan-perayaan di luar Islam. Apalagi yang berkaitan dengan orang kafir musyrikun. Di kita ini banyak juga tuh tradisi-tradisi dari nenek moyang. Itu dibicarakan juga dalam agama kita. Sebenarnya nggak boleh, itu masuk bid'ah. Perayaan di dalam Islam itu hanya 2, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sebenarnya. Kan sudah pernah kita bahas yang namanya perayaan-perayaan selain itu aja ada itu. Apalagi perayaan di luar Islam. Nah, itu kan sudah pernah kita bahas. Itu masuk kepada hal sesuatu yang baru. Ya kan? Nggak ada dicontohkan dari zaman salafus saleh. Dulu saya sudah pernah bahas ya di sini kan, bagaimana hukum merayakan perayaan-perayaan yang katanya perayaan dalam Islam itu. Sudah pernah saya bahas di sini. Rinci saya bahas insyaallah. Bagaimana pendapat ulama ini, bagaimana pendapat itu, ya kan? Terus masuk tadi itu ya. Ini yang tadi ditanya tadi. Jadi masuk ke 39 perayaan Hari Ibu. Ini diciptakan oleh orang Barat. Karena seorang dari mereka meninggalkan ibunya bertahun-tahun lamanya, tidak nengoknya, tidak komunikasi, lalu mereka buat untuknya sehari dalam setahun, di mana mereka ngunjunginnya, ngasih hadiah untuknya karena meninggalkannya setahun. Karena sedangkan agama kita ini menganjurkan kepada ibu itu, yakni berkomunikasi dengan ibu itu setiap hari. Kalau memang mudah, bukan ditentukan hanya sehari dalam setahun. Itulah yang namanya berbakti itu, yakni nggak boleh berkata kasar. Apalagi zaman sekarang itu, seorang anak mudah berkomunikasi dengan ibunya, ya kan? Walaupun di negeri luar entah kemana itu, dia bisa pakai WhatsApp, bisa pakai SMS, bisa telepon. Kayak saya tuh bisa video call tiap hari bisa, mau pagi, mau sore, mau siang. Yang penting dia ada kemauan, bukan setahun sekali. Setahun sekali maknya jadi ratu, setahun sekali cuman. Sudahnya tidak pernah tidak pernah di ini. Nauzubillah min zalik, cuman baik ke mak cuman sehari dalam setahun. Sudah tuh maknya dibajalinya. Sehari itulah maknya cuman tidak usah begawe mak. Tidak usah ini biar kamu yang ini jadi ratu. Sudah tuh maknya kalau yang ini ke. Itu enggak tepat itu. Ya.
Yang ke-40 termasuk ini ya, ini perayaan ulang tahun. Nah itu, saya pikir udahlah, itu apa? Tapi saya juga aneh juga, sebagian ustadz juga masih gawe ke itu ya. Nggak tahu lah saya. Nah, ikuti tradisi-tradisi bukan Islam itu. Sampai pakai lilin lah, walaupun dirubah. Pakai bahasa Arab, pakai Mad Milad, tidak lagi Happy Birthday tapi Mad Milad. Barakallah ya kan? Ya Allah. Ini Islamikan. Masuk juga ya. Ya itulah perayaan-perayaan yang enggak dari Islam tuh kayak apa? Valentine, apa lagi? Apa lagi, Mak? Banyak kan? Perayaan-perayaan bukan dari Islam tuh. Valentine, tahun baru ya kan? Ya masuk itu juga. Sebagian ulama mengatakan iya. Apapun juga yang ulang tahun itu masuk ke, sedangkan perayaan, yakni maksud perayaan tuh yang dia berulang setiap tahun, itu diulang tuh hanya 2 dalam Islam, yakni apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun seandainya itu dikasih hadiah, kalau ada pelangganan kan tahu pada hari lahir itu. Jadi tanggal itu tuh lagi bodoh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sedang awal udah lupa tanggal. Iya nggak apa-apa, itu rezeki itu, nggak apa-apa Mak. Jangan juga ditolak ya, jangan ditolak ya. Apa tuh? Aduh, udah ini lagi ya. Ini persoalan yang dihilapkan para ulama dari dulu sampai sekarang. Apakah kita puasa Arafah itu terkait dengan waktu atau terkait dengan tempat? Dua-dua ini di grup Mubalik Bengkulu juga lagi debat itu. Apakah dia mengikuti Arafah, saumi yaumi Arafah. Jadi jelasnya hadis Nabi itu ya. Saum pada hari Arafah. Jadi ini terkait dengan tempat. Nah, sebagian ulamanya mengatakan bahwa ini memang dia terkait dengan tempat. Sebagian ulama lagi mengatakan enggak, dia terkait dengan waktu. Iya, jadi tergantung tempatnya apa masih. Dan perdebatannya panjang dah. Aduh. Kalau saya kayaknya lebih cenderung ke ikut Arafah, apa? Ikut hari Arafah itu tanggal mana, kapan Arafah? Iya, tanggal hari Arafah. Iya itu. Nah, kalau soal sholatnya ya mungkin bisa ikut ya. Ada tuh di lain di grup-grup ustaz itu katanya tanggal kan tidak penting tanggal, tidak penting tempat, yang penting tanggal. Iya itu Mak. Tapi kan harinya tuh kan kalau kita tidak ada dulu kan ada TV, tidak ada orang dulu Mak memperkirakan. Itu diperkirakan oleh orang dulu. Memang belum ada. tetap dia tanggal 9 Zulhijjah. Iya itu kan memperkirakan Mak. Kapan Arafah? Orang dulu sama kayak nanti Mak. Ingat gak kita kajian akidah? Nanti di akhir zaman ada waktu Dajjal keluar. Itu kita sehari seperti setahun. Sehari seperti sebulan. Sehari seperti sepekan. Nah macam mana gitu sholat? Ya ini memperkirakannya sama seperti itu. Jadi sebenarnya udah ini pintar pula dia nanya. Menurut Ustaz cak mano gitu kan. Nah itu jadi perdebatannya panjang gitu. Dan itu sudah ulama udah dari dulu. Boleh juga nanti suatu saat kita kupas secara khusus bagaimana pendapat yang menguatkan ini yang ini gitu. Ya dah. Kalau udah nanya ke saya sendiri kayak saya lebih cenderung ikut tempat itu. Tapi kalau sholatnya Hari Sabtu. Iya, lihat aja nanti kapan hukumnya gitu. Iya. Cukup ya?
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.